Ya, selamat sore. Berjumpa kembali dengan saya dalam tema sosialisasi dan atau diseminasi moderasi beragama. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin begitu gencarnya mengintegrasikan dalam setiap pidato beliau, menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk menerjemahkan ke dalam berbagai program, menginisiasi dialog intens kaum agamawan, budayawan, akademisi, dan kaum milenial agar tercipta harmoni dan saling pengertian. Lalu menggelar saresehan agamawan dan budayawan di Yogyakarta untuk memoderasi kepentingan pengembangan agama dan budaya pada November tahun 2018. Akhirnya menghasilkan Permufakatan Yogyakarta atau Mufakat Yogyakarta yang menyerukan agar dalam konteks berbangsa dan bernegara, budaya dan agama tidak dipertentangan. Pengembangan budaya di Indonesia harus menghargai nilai-nilai prinsipil dalam agama dan sebaliknya pengembangan agama juga tidak boleh mengakibatkan hancurnya keragaman budaya, tradisi, dan adat istiadat di Indonesia. Sosialisasi dengan berbagai bentuk, cara, metode, dan pendekatan tentang moderasi beragama sangat penting dan wajib, serta harus menjangkau seluruh masyarakat Indonesia dari seluruh agama. Kemudian Bapak Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pada akhir 2018 di Ancol, Jakarta menggelar dialog antar iman, antar generasi yang kehadirannya lebih dari 50 agamawan, budayawan, akademisi, generasi milenial, dan kalangan media. Para peserta berdialog fenomena perilaku kehidupan beragama yang menunjukkan adanya kecenderungan mereduksi nilai-nilai luhur agama menjadi terbatas pada penonjolan aspek-aspek lahir dan formalisme hukum serta politik dan mengabaikan aspek-aspek moral dan spiritual agama. Dialog Ancol Jakarta itu menghasilkan dokumen Risalah Jakarta tentang kehidupan beragama di Indonesia yang sebagian besar isinya menguatkan argumen pentingnya penguatan moderasi beragama. Penguatan relasi agama dan budaya ini sangat penting diupayakan secara bersama-sama karena berkat keragaman dan modal sosial yang ada, Indonesia mewarisi banyak ritual, budaya, festival, dan aneka upacara keagamaan yang dapat dikelola menjadi medium kultural yang dapat menjadi sarana menyebarkan nilai-nilai kebangsaan berbasis toleransi, solidaritas kebangsaan, dan kesetaraan. Nah, tahun 2019 dapat dipandang sebagai momentum puncak launching moderasi beragama. Dalam Rakernas Kementerian Agama 2019 tanggal 23 sampai 25 Januari di Jakarta, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyampaikan pidato pengarahan yang berjudul Moderasi untuk Kebersamaan Umat, memaknai rapat kerja nasional Kementerian Agama Republik Indonesia, dan pada saat itu beliau mencanangkan 3 mantra, yaitu moderasi beragama, jaga kebersamaan umat, dan integrasi data. Menteri Agama berharap dan menghimbau agar moderasi beragama menjadi ruh yang menjiwai keseluruhan program Kementerian Agama. Beliau mendeklarasikan
tahun 2019 sebagai tahun moderasi beragama sejalan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menjadikan tahun 2019 sebagai the International Year of Moderation. Sejak tahun 2019, sosialisasi moderasi beragama semakin aktif, masif, dan kontinu melalui berbagai workshop, fokus group discussion, dan kegiatan lainnya dilakukan untuk mematangkan rumusan konseptual moderasi beragama. Produk fisiknya adalah buku moderasi beragama, lalu buku saku tanya jawab moderasi beragama, dan puncaknya penguatan moderasi beragama dengan mengintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2020-2024. Sejak 2019 sampai sekarang dan akan secara terus-menerus di bawah kepemimpinan Yakut Khalil, Menteri Agama yang sekarang, sosialisasi, diseminasi moderasi beragama semakin aktif, masif, kontinu, sistematis, dan terstruktur melalui berbagai workshop, fokus group discussion, pendidikan dan latihan, pembinaan, pertemuan-pertemuan, melalui jaringan media sosial dan kegiatan-kegiatan lainnya yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan implementasi moderasi beragama. Dan pada saatnya nanti kita akan melihat bahwa ada program-program konkret yang dicanangkan oleh Kementerian Agama seperti Kampung Moderasi Beragama. Puncaknya pada masa ini adalah penguatan moderasi beragama dengan pengintegrasiannya ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2020-2024 maksud saya, dan dijadikan sebagai salah satu prioritas nasional dari 7 prioritas pembangunan bidang agama. Thank you very much for watching my video. See my next video, Pelembagaan Moderasi Beragama. Salam Indra Tambah Mix.